Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari geometri bidang hingga ya. Jadi pertama adalah kita punya dua buah titik di EG 2, P pangkat N. Ya pasti dia akan dihubungkan dengan tepat satu garis. Jadi nggak mungkin ada dua garis yang menghubungkan dia ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya sederhananya seperti ini. Kita kan punya dua buah titik, misalkan x1, y1 dan x2, y2 misalkan ya titiknya ya. Terus kita substitusi di sini sama dengan 0 ya. Dan kita substitusi kan berarti kita punya AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Dan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0 ya. Jadi C-nya di sini ya bisa ini ya. Karena garis yang sama kan berarti C-nya sama. Nanti kita eliminasi ya karena kita ngambilnya dari suatu lapangan, otomatis yang A dan B-nya ini pasti fix kan. Jadi C-nya juga fix. Jadi dia pasti tunggal. Jadi itu alasannya lah kenapa kok sebarang dua titik dihubungkannya hanya dengan tepat satu garis. Nah, bagaimana yang kedua? Kita punya dua buah garis di sini, EG 2, P pangkat N. Berpotongannya paling banyak di satu titik. Dan bisa juga mereka tidak berpotongan kalau dia sejajar ya. Jadi sejajarnya kenapa? Kita lihat seperti ini. Jadi bayangannya adalah kita punya dua buah ini ya, dua buah garis. Jadi misalkan kita tuliskannya seperti ini saja. Jadi Y sama dengan B1X plus C1 dan Y sama dengan B2X plus C2. Oke. Nah, bayangkan kalau misalkan B1-nya ini sama kan. Jadi kalau B1-nya ini sama ya berarti ya dia tidak mungkin berpotongan. Jadi dia sejajar kan. Itu contoh yang sejajar. Atau ketika kita punya X sama dengan sesuatu dan X juga sama dengan sesuatu, ya kan? Nah, ini juga dua buah garis yang sejajar. Jadi ini dua buah, ya contoh lah. Kalau misalkan kita punya dua buah garis yang tidak mungkin berpotongan atau sejajar ini tadi ya. Jadi ini, nah secara umum adalah bagaimana cara melihatnya. Kalau kita punya dua buah garis berpotongannya paling banyak di satu titik. Ya kembali lagi, kalau misalkan kita punya A1X plus A2Y, B1Y ya misalkan ya di sini ya. B1Y plus C1 sama dengan 0 dan saya punya A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita cari solusinya ketika ya ini ya, jadi kita cari X-nya ya. Karena kan A1, A2, B1, B2 itu kan semua fix kan, C1, C2 juga kan. Jadi ketika kita cari solusinya, ya jelas nanti kita peroleh X dan Y-nya ini pasti tunggal kan. Jadi tidak mungkin lebih dari satu. Karena kita mengambilnya sekali lagi di GF P pangkat N kan. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita punya dua buah persamaan garis yang sejajar, jadi ini yang satunya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya jelas ya di sini ya. Jadi mirip kasusnya seperti yang ini tadi kan. Jadi kita punya koefisiennya depannya X dan koefisiennya depannya Y, itu mereka akan sama. Ini kan menentukan dalam tanda kutip seperti kemiringannya kan. Jadi ini kurang lebih seperti itu dan ya cukup jelas ya dari bentuknya. Nah, yang terakhir untuk halaman ini adalah setiap garis di EG 2, P pangkat N terdapat berapa titik? P pangkat N titik. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, kita kan bisa membuat list seperti ini tadi kan. Jadi Y sama dengan sesuatu itu lebih nyaman ya untuk membuat listnya kan. Jadi Y sama dengan AX plus AC ya.
Jadi A-nya bla bla bla, C-nya bla 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 kan. Untuk ya depannya sini 1 kan. Dan kita punya juga X sama dengan C. Dan perhatikan bahwa ketika X-nya ini kita masukkan satu per satu, karena kita punya di sini kan ya kembali lagi ya alasannya sama kan. Jadi X-nya ini ketika kita masukkan, Y-nya ini akan ya kita punya, kalau X-nya berbeda nanti Y-nya juga pasti akan berbeda kan. Jadi contohnya ketika X-nya 0 nanti dapat C, terus X-nya 2 dapat sesuatu kan. Jadi karena itu makanya kita punya seperti yang di garis yang bentuknya seperti ini. Nanti ada P pangkat N titik. Nah garis-garis yang bentuknya seperti ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena kemungkinan C-nya ini banyak pilihannya, ada sebanyak P pangkat N titik juga. Jadi ya secara umum kalau kita punya suatu garis di EG 2, P pangkat N akan ada tepat P pangkat N titik. Nah, bagaimana dengan sifat yang lainnya? Kalau kita punya ya suatu titik P ya, terus ada satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis G di EG 2, P pangkat N. Alasannya kenapa? Karena sekali lagi ya, misalkan G-nya ini bentuknya AX plus BY, G-nya ini jadi bentuknya AX plus BY plus C, ya kan, sama dengan 0. Dan kita punya titik P, P-nya misalkan ini X, Y, ya kan. Nah, yang sejajar itu kan mau tidak mau ya bentuknya harus ini kan, AX plus BY plus C aksen. Padahal kalau kita masukkan di sini X-nya yang ada ya, atau ini X1 Y1 ya, berarti X1 kita masukkan Y1. Nah, nilai dari C aksen yang kita peroleh nantinya pasti ya akan tunggal kan. Karena kan A dan B-nya di sini sudah fix. Terus X1 Y1-nya juga fix. Otomatis kita peroleh C aksennya di sini dan C aksennya tunggal. Jadi ya kalau C aksennya tunggal, kita punya bentuk seperti ini kan otomatis ya garis yang melaluinya hanya satu saja kan. Dan ya sekali lagi ya, syarat tambahnya adalah dia ingin sejajar dengan garis G ini. Oke. Terus kalau misalkan kita punya dua buah garis G dan H, masing-masingnya sejajar. Nah, dan G ini sejajar dengan L, terus H-nya juga sejajar dengan L ya. Misalkan ini G, ini H. Jadi G dan L itu sejajar, misalkan L-nya di sini. Jadi kita tidak langsung membandingkan G dan H, tapi yang dibandingkan adalah G dan L dan juga L dan H ya. Nah, kita peroleh G dan H akan sejajar. Kenapa bisa seperti itu ya? Sekali lagi, kalau G sejajar dengan L dan L-nya, jadi L-nya misalkan bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, G-nya pasti tinggal mengganti C-nya ini dengan sesuatu. Ganti misalkan C aksen. Terus yang H-nya kita ganti ininya dengan sesuatu, misalkan C double aksen. Dan bagian depannya kan sama kan. Jadi kita peroleh G dan H itu pasti sejajar. Jadi itu alasannya untuk teorema 10 ya. Dan lanjutannya adalah kalau kita punya semua garis-garis di sini, nah kita bisa mecah dia ke S plus 1 kelas. S-nya itu apa? S-nya adalah P pangkat N ya. Sehingga setiap garis dalam kelas yang sama mereka saling sejajar. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya perhatikan saja, banyak garisnya itu kan ada P pangkat N kuadrat plus P pangkat N. Ini total garis ya. Oke. Dan kalau kita punya seperti ini, jadi AX plus BY plus C, dan pilihan C-nya kan bisa kita ubah-ubah. Nah, C-nya itu kan ada berapa kemungkinan. Jadi C-nya di sini ada sebanyak P pangkat N kemungkinan kan. Jadi kalau kita bagi dia di sini ke P pangkat N, jadi kita punya P pangkat N yang sejajar kan. Nah, berarti ada berapa setiap kelasnya? Nah, sebanyak ya ini kalau kita keluarkan kan jadi P pangkat N kali P pangkat N plus 1 kan. Jadi ini jadi banyak kelasnya. Ini isinya kelas ada P pangkat N. Oke, jadi kita punya S plus 1 kelas.
Dan kelas ini kita sebut dengan pensil sejajar ya. Dan kalau kita punya garis G, nah kita bisa membuat ya inilah satu garis yang dengan sejajar dengan G ya. Oke. Ini kurang lebih mirip lah seperti yang di teorema 9 tadi ya. Jadi kita punya garis ya kan. Terus ada titik. Nah, titiknya itu ya ada satu garis ya kan, sama kan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita punya sembarang P di EG 2, P pangkat N, ada sebanyak S plus 1 garis yang melalui P kan. Jadi dari masing-masing pensil sejajar. Kenapa? Ya karena setiap kelasnya ada satu yang melewati itu kan. Jadi karena kelasnya sebanyak S plus 1 ya berarti garis yang melewati itu ada berapa? Ada S plus 1. Makanya kita punya contohnya di sini kan. Yang melewati satu titik di sini. Jadi ini kan satu blok ya. Satu blok mereka masing-masing sejajar. Ini juga satu blok masing-masing sejajar. Terus di sini juga satu blok masing-masing sejajar. Terus ini juga kan. Nah, contohnya kita pengen yang melewati 1,0 misal. Nah, dari yang pertama ini yang melewati 1,0 garis ini. Jadi garisnya sama dengan 0. Terus dari blok kedua yang melewati 1,0 yang mana? Ya, garis yang ketiga ternyata kan. Terus dari blok ketiga yang melewati 1,0 yang ini ya, Y sama dengan 2X plus 1. Terus yang lainnya apa? Yang melewati 1,0 di sini garis X sama dengan 1 kan. Jadi bisa dilihat di situ masing-masing bloknya itu ya setiap garisnya di setiap blok itu akan saling sejajar dan ya ada satu garis di situ yang melewati titik tertentu kan. Dan ya bisa kita lihat di sini kan. Dan AP pangkat N-nya 3, 3 plus 1 itu kan 4 kan. Jadi ada 4 buah garis yang melewati titik tersebut. Jadi itu ya kurang lebih untuk yang tambahannya tentang geometri bidang hingga ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat di sini, nah jadi ada yang kurang lah di situ. Nah, yang kurang itu seperti apa? Ya bisa dilihat di video yang selanjutnya. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.